Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, kita lanjutkan materinya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang Solon dan Sein dalam penelitian hukum. Maka kali ini akan saya lanjutkan pada materi tentang dasar-dasar dalam melakukan penelitian hukum. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang peneliti untuk melakukan sebuah riset. Tentunya riset yang kita lakukan itu tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi seketika, tapi ada sebuah dasar-dasar atau hal-hal yang menjadi latar belakang kenapa masalah itu harus kita teliti. Maka ini akan terkait dengan dasar-dasar yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian hukum. Dasar pertama yakni ada dasar filosofis. Dasar filosofis ini merupakan dasar yang sangat-sangat penting harus diperhatikan oleh seorang peneliti, di mana peneliti harus benar-benar paham tentang kenapa, mengapa penelitian ini harus dilakukan. Kenapa dan mengapa masalah ini muncul. Kenapa dan mengapa masalah ini harus kita teliti dan harus kita kaji. Oleh karenanya, pada dasar filosofis ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kebenaran dan keadilan, yang kedua kejujuran dan objektivitas, yang ketiga adalah keteraturan. Kebenaran dan keadilan ini merupakan hal yang harus sama-sama kita perhatikan sebagai seorang peneliti. Kebenaran akan bicara tentang kebenaran menurut logika dan kebenaran menurut peraturan. Dan kebenaran itu merupakan dibagi menjadi 3, ada kebenaran koheren, ada kebenaran koresponden, dan ada kebenaran konsistensi. Tentang 3 jenis kebenaran ini bisa teman-teman cari ya di beberapa literatur apa pengertiannya. Nah, yang harus kita pahami bersama di sini adalah tentang dasar filosofis terkait dengan kebenaran dan keadilan ini. Seorang peneliti harus memahami bahwa data yang dia sampaikan itu benar, data yang dia sampaikan itu tidak bohong. Apa yang dia ungkapkan dalam sebuah penelitian itu merupakan kebenaran yang memang didasarkan oleh logika berpikir manusia dan oleh peraturan. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu mengungkapkan nalar-nalar berpikir logik manusia terkait dengan fakta-fakta yang diambil, fakta-fakta yang dikaji ya dalam sebuah penelitian. Apakah fakta-fakta tersebut itu sesuai dengan ketentuan hukum atau sebaliknya? Sehingga ketika ada fakta-fakta yang ternyata itu tidak sesuai dengan logika berpikir manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka ini bisa menjadi dasar bagi seorang peneliti untuk menjadikan bahwa permasalahan tersebut, problem tersebut itu untuk layak dan bisa untuk diteliti. Kebenaran dan keadilan ini menjadi sebuah nilai yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang peneliti. Karena dalam sebuah riset, peneliti itu harus mampu mengungkapkan kebenaran yang memang sesungguhnya terjadi dan keadilan yang diinginkan oleh para pencari keadilan, di mana kebenaran dan keadilan ini akan terkait dengan subjek dan lokasi yang kita teliti. Kejujuran dan objektivitas. Dalam penelitian, kejujuran dan objektivitas ini sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Karena kejujuran dan objektivitas ini akan terkait dengan data-data yang kita dapatkan dan data-data yang akan kita narasikan dalam laporan hasil penelitian kita. Dalam penulisan skripsi, ini memegang peranan penting. Sehingga
hasil-hasil yang kita dapatkan dari proses pengumpulan data dan analisis data yang sudah kita dapatkan, ini akan mendapatkan data-data yang nantinya akan disajikan dan nanti akan terkait dengan dasar kebenaran dan keadilan. Karena tujuan awal kita melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan keadilan, maka data-data yang harus kita sajikan harus merupakan data-data yang jujur dan objektif. Bila dalam penelitian kita memberikan gambaran, kita telah menunjukkan bahwa data kita didapatkan oleh 10 sumber data, ya, maka kita memang harus benar-benar mencari 10 sumber data itu tadi. Apa yang dia ungkapkan, apa yang dia katakan itu harus mampu kita narasikan sebagai wujud bahwa kita mengungkapkannya secara jujur dan objektif. Selanjutnya, hal yang tidak boleh kita lupakan dalam melakukan penelitian adalah dasar keteraturan. Keteraturan yang dimaksud di sini adalah sebuah keadaan yang teratur, yang artinya bahwa teratur di sini merupakan kondisi di mana seorang peneliti itu tidak boleh melupakan dan harus mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku, aturan-aturan sosial yang melekat di masyarakat ketika seorang peneliti melakukan penelitian. Untuk mengkaji tentang perilaku para pelaku usaha, maka kita tidak boleh lupa tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang aktivitas pelaku usaha. Siapa pelaku usahanya juga akan terkait dengan aturan hukum yang melekat pada pelaku usaha tersebut. Bila pelaku usaha tersebut adalah UMKM, maka aturan hukum yang melekat berbeda dengan perbankan, karena keduanya sudah memiliki aturan hukum yang berbeda dalam melakukan aktivitas ekonominya, aktivitas dalam lingkup perbankan dan lingkup UMKM-nya. Begitupun dalam aktivitas koperasi, yayasan, kesemuanya itu akan memiliki aturan-aturan hukum yang berbeda, dan ini tidak boleh dilupakan oleh seorang peneliti. Ini sebagai dasar keteraturan yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi ingat anak-anak sekalian, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan sebagai dasar filosofis. Ingat, dasar filosofis ini dasar-dasar yang sangat-sangat mendalam, karena akan terkait dengan kenapa, mengapa penelitian ini harus dilakukan dan patut untuk dilakukan. Karena dalam filosofis ini, dasar filosofis ini akan melekat nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, objektivitas, dan keteraturan. Dasar yang selanjutnya ini adalah dasar keingintahuan. Dasar keingintahuan ini sebenarnya merupakan dasar yang sebenarnya sudah melekat pada diri manusia. Disadari atau tidak, manusia itu merupakan makhluk yang selalu ingin tahu. Ada apapun terjadi, dalam pikirannya dan dalam benaknya selalu bertanya, kok bisa terjadi? Kan harusnya gak sampai segini terjadinya. Kenapa ya kok terjadi? Apa sih sebab-sebab yang menyebabkan sampai peristiwa itu terjadi? Siapa saja yang terlibat di dalam hal itu? Nah, itu salah satu bentuk bahwa manusia itu pada dasarnya sebagai manusia yang selalu ingin tahu. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal. Karena manusia sebagai makhluk yang berakal dan selalu ingin tahu, maka ini berdampak kepada perkembangan perilaku manusia dan berdampak secara lebih umum lagi kepada perubahan perilaku manusia dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, karena ada proses perkembangan dan perubahan itu tadi, maka dilakukanlah sebuah penelitian, dilakukanlah suatu riset yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini dasar keingintahuan. Ini dasar yang sebenarnya melekat dan disadari atau tidak, setiap manusia itu sebenarnya sudah melakukan riset, ya.
Tapi riset itu terkadang hanya didasarkan oleh bukan sesuatu yang ilmiah. Kenapa? Karena kita seringkali ingin tahu apa sih yang lagi diomongin orang lain. Nah, ini sebagai dasar kita untuk tahu kenapa kok sampai terjadi itu ya. Gosipnya. Nah, ini dasar yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang selalu ingin tahu. Kalau bahasa kerennya itu disebut dengan kepo ya. Oke, siapa nih di sini yang suka kepo nih ya? Nah, itu sebenarnya sebagai bakat ya. Bakat bahwa manusia itu nggak ada yang nggak bisa menulis, nggak ada yang nggak bisa meneliti. Semua bisa meneliti. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang berakal. Oke, selanjutnya adalah dasar berpikir logis. Dasar berpikir logis ini merupakan dasar-dasar yang melihat pada proses berpikir manusia. Ya, kalau kita bicara tentang proses berpikir, ya, proses berpikir ada 3 macam, ada 3 jenis proses berpikir yang nanti akan menjadi dasar dari proses berpikir dalam melakukan penelitian. Apa saja itu? Proses berpikir induktif, proses berpikir deduktif, dan proses berpikir kausalitas. Ya, saya yakin pasti sejak kalian mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, induktif, deduktif, kausalitas itu sudah sering kita dengar. Nah, dalam konteks penelitian hukum, ketika kita berpikir induktif, kita akan melihat sebuah permasalahan itu langsung pada faktanya dulu. Diawali dengan melihat bagaimana fakta itu terjadi. Maka kita akan menceritakan tentang kasusnya, tentang faktanya. Baru dari fakta itu, kalian akan menganalisisnya, mengkajinya berdasarkan teori-teori yang punya relevansi terhadap fakta-fakta yang terjadi itu. Contoh, ada peristiwa nikah di bawah umur, ya kan? Nah, dari satu desa, di desa tertentu itu rata-rata gadis-gadisnya itu menikah umur 16 tahun. Gadis-gadisnya menikah atau di bawah 16 tahun karena memang berdasarkan hukum adat mereka di sana, nikah umur 14 tahun, 15 tahun itu perempuan sudah wajib menikah. Nah, ini kan menarik untuk diteliti secara kita akan mengajak melihatnya berpikir induktif. Kita melihat kasus yang terjadi. Kenapa ya kok di desa itu menikah umurnya pada 15 sampai 16 tahun, padahal di aturan hukumnya nggak boleh tuh menikah usianya segitu. Karena apa? Itu masih di bawah umur. Nah, kita menggali fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian itu, kita mengajak proses berpikirnya adalah dari proses berpikir induktif. Setelah kita gali, maka kita akan tarik, kita akan analisis fakta-fakta tersebut berdasarkan teori-teori umum. Kira-kira nih untuk meneliti tentang masalah nikah di bawah umur, lalu kemudian realitas atau potret tentang pernikahan dini. Nah, ini apa teori yang bisa kita jadikan sebagai pisau bedah analisisnya? Oh, ternyata bisa berdasarkan perspektif hukum Islamnya, perspektif hukum kesehatannya, ya, undang-undang perkawinannya, dan kita bisa melihatnya dari perspektif kompilasi hukum Islamnya dan lain sebagainya. Nah, ini maka fakta-fakta itu tadi kita gali, lalu kemudian kita analisis dan kita kaitkan, kita analisis dengan menggunakan pisau bedah analisisnya, ini dari teori-teori hukumnya. Nah, ini yang disebut dengan proses berpikir induktif. Kalau deduktif, itu lawannya dari induktif. Kalau deduktif ini berangkat dari fakta-fakta umumnya dulu, teori-teori umumnya. Biasanya penelitian yang deduktif ini, penelitian dengan mengajak berpikir deduktif ini tadi akan melihat tentang implementasi, tentang
respon masyarakat, tentang efektivitas hukum. Kenapa? Karena berangkat dari aturan hukumnya dulu. Oh, ini ada aturan hukum nih baru, atau ada hukum nih, aturan hukum ini sudah lama tapi nggak juga dijalankan. Nah, bagaimana sih respon kepala desa misalkan? Respon pemangku kebijakan. Nah, ini kan berangkat dari apa? Dari aturan-aturan hukum yang sudah ada. Nah, ini berpikir deduktif. Kalau kita kaitkan dengan Solon dan Sein tadi, maka kalau induktif itu kita melihat Seinnya dulu baru Solonnya, ya, faktanya dulu, law in actionnya dulu baru law in book. Kalau proses berpikir deduktif, kita akan melihat Solonnya dulu baru Sein. Fakta di secara umum dulu atau aturan hukumnya seperti apa, baru faktanya seperti apa. Nah, itu berpikir induktif dan berpikir deduktif. Kalau berpikir kausalitas, nah di sini akan melihat hubungan sebab dan akibat. Ada peristiwa terjadi, ini pasti ada sebabnya nih. Ya. Masih ingat pada kasus kopi sianida? Nah, namanya kopi itu pasti enak untuk diminum ya. Tapi ketika sudah diberi racun, nah lalu kemudian ada para pelakunya dan ada korbannya di sini. Kenapa ya kok bisa mati nih si peminum kopi sianida? Oh, ternyata ada sebab. Karena ada orang yang dengan sengaja memberikan kopi tersebut. Ya. Nah, sehingga ini akan dilihat hubungan sebab akibatnya. Dalam berpikir kausalitas di sini, seorang peneliti harus menggambarkan bahwa sebuah fakta itu terjadi, ya, itu pasti tidak mungkin tanpa sebab. Ada kecelakaan, itu pasti ada sebabnya. Ya, harusnya dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan itu menaati aturannya, ya. Pengguna jalan itu menggunakan helm, tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas. Faktanya, loh, kok masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas? Oh, ternyata sebabnya itu tadi karena banyak pengguna jalan, ya, pengguna kendaraan dalam berlalu lintas itu tidak menaati rambu-rambu lalu lintasnya. Lampu merah, kuning, hijau itu kan ada tandanya. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi fakta yang terjadi, kuning itu kan harusnya hati-hati. Kalau hati-hati kan harusnya jalannya pelan-pelan. Ini tidak, justru malah lebih ngebut daripada lampu hijau. Nah, ini kan sehingga ini berdampak kepada terjadinya kecelakaan. Ya. Nah, ini model-model dasar-dasar berpikir ini yang harus kalian asah terus agar kalian bisa paham apa sih sebenarnya hakikat berpikir induktif, deduktif, dan kausalitas. Selanjutnya anakku, tentang dasar penelitian ya, ini ada dasar kualitatif dan dasar bahasa. Ya, karena kalau yang seperti ini seringkali ya, bahwa seorang peneliti hukum itu seringkali kalau meneliti itu ya menggunakan penelitian kualitatif. Sehingga bahasa-bahasa yang dipilih itu juga harus diperhatikan. Sudah sesuai dengan EYD atau belum? Bahasa hukumnya harus diperhatikan. Jangan kita orang hukum tapi kita menggunakan bahasa-bahasa fisika, bahasa-bahasa biologi. Kan itu sepertinya tidak masuk. Walaupun ada relevansinya ketika akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang punya relevansi, punya keterkaitan dengan masalah-masalah fisika. Ya, ada hukum fisika misalkan, tetapi kan itu masih belum masuk kajian kepada kajian penelitian hukum ya. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi ada beberapa hal yang bisa kita bahas sama-sama terkait dengan dasar-dasar penelitian. Jadi kalau ingin melakukan penelitian, ada hal-hal yang harus kalian semua perhatikan. Filosofis, ya, kemudian dasar keingintahuan, dasar berpikir logis, dasar kualitatif, dan dasar bahasa, ya. Terlebih lagi yang dasar filosofis tadi itu menjadi hal yang harus kalian perhatikan. Sudahkah penelitian itu mampu
mengungkapkan kebenaran dan memberi keadilan? Sudahkah data kalian yang kalian sajikan itu merupakan data yang objektif dan data yang jujur? Nah, sudahkah mengungkapkan data itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Nah, ini harus diperhatikan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami bersama-sama dan dengan materi ini Ibu akan memberikan peluang untuk berkomunikasi dengan kalian semua di forum tanya jawab. Silakan bila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih anak-anak sekalian dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.